Halo, selamat pagi sahabat-sahabat Darbe Koin. Salam Darbe. Terima kasih sudah join bersama kita kali ini. eh, Sebagaimana yang selama ini kita lakukan pada hari-hari tertentu, pada waktu-waktu tertentu, kami mengadakan acara talk event adalah bagian dari salah satu kegiatan kita di dalam Darbe Koin kita ini untuk bercerita kepada para pemirsa dan kepada khalayak dan sahabat Darbe kita tentang apa yang akan kita lakukan, tentang apa yang akan kita bagikan. Semuanya berbasis tentang kebaikan-kebaikan. Nah, kebaikan-kebaikan ini sebenarnya banyak bentuknya. Apakah itu? Nah, kita akan memulai kembali event atau acara tentang brand atau merek yang patut kita ketahui bersama. Sebentar lagi kita akan join dengan salah satu narasumber utama kita. Kenapa saya katakan salah satu? Karena banyak dari para aktivis kebaikan itu rata-rata tidak nampak atau mereka bergerak dalam silent. Kami di sini di dalam Darbe Koin berusaha untuk mengajak bersama-sama untuk melakukan hal-hal yang baik, suatu kebaikan. Apakah ini perlu kepada kita semua ataukah hanya untuk diri kita sendiri? Itulah yang menjadi pertanyaan besar daripada acara-acara atau event-event yang kita selenggarakan ini. Terima kasih kepada teman-teman kita yang sudah join. Saat ini saya tengah menunggu koneksi atau sambungan dengan narasumber kita. Perlu saya informasikan terlebih dahulu, narasumber kita kali ini adalah Pak Dodo Wizaman. Beliau adalah salah seorang praktisi, penikmat atau pendukung merek-merek lokal. Beliau sangat concern dengan pentingnya sebuah merek atau brand atau logo itu disadari pentingnya untuk para pelaku usaha. Kebetulan beliau mendedikasikan dirinya, konsentrasinya dan tenaga serta pikirannya untuk teman-teman kita yang berada di level UKM. Hal ini memang sejalan dengan filosofi dari grup usaha dari kami, bahwa teman-teman dari UKM kita memang harus kita perkenalkan kembali atau diremajakan kembali knowledge yang akan dikembangkan kembali di era new normal kali ini. Sebagaimana kita ketahui, era new normal ini membawa banyak hal baru, kebiasaan baru, aktivitas baru. Apa yang harus kita lakukan dalam situasi seperti ini dan menggunakan tools apa yang harus kita lakukan. Pak Dodo, silakan kita bisa memulai acara kita ini. Selamat pagi Pak Dodo, apa kabar? Pagi Pak Ghazali, Ya, selamat pagi, selamat berkarya. Baik, kabarnya baik. terima kasih Pak Dodo. Sebelum kita memulai acara kita hari ini ya, sedikit pengantar tadi sudah saya sampaikan kepada audiens kita pada hari ini. Oke. Hari ini para hadirin, para penikmat acara di Darbe Coin Channel Talk Event kali ini, kita akan membahas mengenai apa saja ya yang perlu diketahui tentang merek kita, Pak. Tentang merek dan kaitannya dengan usaha ini. Ini adalah event kedua kami bersama Pak Dodo ini. Sebelumnya event yang kurang lebih sama tetapi lebih bersifat global itu sudah terekam di dalam akun IG TV kita di dalam Darbe Coin. Silakan Bapak Ibu sekalian yang berkenan melongok. Nah, kata-kata longok ini saya rasa
Iya, sudah lama ya hilang. Ini saya teringat salah seorang teman saya dari wartawan Tempo. Saya sebut saja namanya Pak Yopi Hidayat. Itu mengajari saya. Hmm. Sosialisasikanlah istilah longo. Itu kalimatnya kan sudah lama tidak ada ya Pak Dodo ya. At- Mungkin Melongo atau mendikik. atau mendengki ya. Oh, itu iya, melongo atau mendikik. Iya betul. Itu kolaborasi bahasa Indonesia dengan bahasa Jawa. Oke. Itu gitu. Iya 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 iya. Nah, hari ini kita lanjutkan kembali ya. Hari ini kita akan membahas mengenai pentingnya merek. Jadi sebelum sebelum apa namanya kita memulai beberapa topik yang akan kita bicarakan kali ini, saya akan menyampaikan bahwa kepada audiens hari ini kita mendapat support atau dukungan luar biasa dari salah seorang partner kami. Silahkan dilihat di sini. Kelihatan ya Bapak Ibu sekalian? Atau terbalik ya? Terbalik, Pak. Terbalik ya? Oh sorry. Ya. Kalau begitu saya ketik saja di sini ya. Bapak Ibu, Nah, ini kami mendapat support luar biasa dari sahabat kebajikan kami, yaitu salah satu industriawan atau industrialis yang saya akan ketikkan di dalam komen kita, yaitu Isfaha Mutiara. Nah, itu dia. Isfaha Mutiara hari ini membantu atau mendukung kegiatan acara kita hari ini dengan memberikan support hadiah berupa gelang mutiara. giveaway. Giveaway tentang bagi sebuah pertanyaan yang menarik dan yang terbaik. Jadi untuk penjelasan lebih awalnya adalah dukungan door prize ini akan diberikan kepada para peserta acara kita yang mengajukan pertanyaan menarik, yaitu senilai 550.000 rupiah dirupakan dalam bentuk gelang mutiara asli dari Isfaha Mutiara. Untuk informasi, Isfaha Mutiara ini adalah salah satu pengusaha besar di Lombok yang memang sudah lama berkecimpung dalam dunia mutiara, permutiaraan ini. Saya mengajak para penikmat acara kita kali ini, mari kita mengunjungi akun Instagram yang saya sudah sampaikan di dalam acara, di dalam komen kita kali ini. Isfaha Mutiara, terima kasih atas supportnya. Semoga tidak hanya kali ini saja, tapi berkali-kali ya kita akan menantikan kesempatan tersebut. Baik, Oke. Pak Dodo, kita bisa mulai ya. Hari ini kita Kamis tanggal 25 pukul 10:05 kita akan menyediakan slot waktu kurang lebih hampir 1 jam untuk membahas mengenai pentingnya merek atau brand bagi siapapun atau khususnya bagi komunitas UMKM. Bapak Ibu, sebagaimana saya sampaikan di depan tadi, narasumber kita kali ini adalah beliau yang luar biasa bernama Bapak Dodo Wizaman. Beliau sudah lama sekali berkecimpung di dalam perbrandingan atau permerekan dengan segala seluk-beluknya. Kali ini adalah event kedua, masih tetap membahas mengenai brand dan merek. Pak Dodo, saya boleh lanjutkan ya event pertanyaan atau sesi kita sebelumnya. Saya sebelum acara dimulai tadi sempat lihat lagi, Pak. Apa ya yang kita terputus pada saat sesi pertama lagi? Pertama yang tempo hari itu. Saya ingin merecall kembali, Pak. Kira-kira bagi seorang pengusaha ya, sepenting apa ya, Pak? Kira-kira merek dan brand itu sebenarnya. Boleh Pak Dodo memberikan enlightenment atau sekitar apa ya? Mengapa kok ini kok penting? Silakan Pak Dodo. Ya, oke, baik. Selamat pagi teman-teman semuanya, teman-teman yang mempunyai brand lokal atau teman-teman yang sudah eksis dengan brand-brandnya. Saya Dodo Wizaman, saya aslinya penggemar brand lokal. Saya juga dalam beberapa tahun ini
mengelola beberapa merek lokal yang menjadikan merek itu menjadi bisa tumbuh, bisa kuat, dan bisa lancar nanti usahanya. Jadi gini, banyak orang menanyakan tentang apa sih pentingnya brand itu. Kadang-kadang saya menemukan banyak teman-teman UMKM, ibu-ibu terutama, itu sering kurang serius ketika mempunyai hobi, terus kemudian punya produk apapun ya, itu makanan atau produk apa, kerajinan dan jalannya. Nah, di era digital sekarang ini, kita mesti harus hati-hati. Sayang, kalau kita punya produk kuat, kemudian brandnya juga bagus, tapi ternyata brand itu sudah dimiliki orang lain atau sama dengan orang lain. Nah, di era digital ini nanti kita sudah coba sepakat dulu bahwa kita memulai apapun kegiatan kita itu, termasuk kita punya produk, brand itu sangat penting. Contoh sekarang, kalau ada satu kategori produk, umpamanya merek sepatu gitu yang jumlahnya ada puluhan. Nah, kenapa kita harus penting mempunyai brand? Karena brand itu nanti akan dipilih orang. Orang tidak membeli produk tapi membeli merek, membeli brand. Membeli brand ya Pak Dodo ya. Membeli brand gitu loh. Iya toh. Ada sih sebetulnya. Ada sekarang coba sekarang kita beli minyak goreng. Dulu itu barang komoditi. Sekarang sudah orang membeli brand, bukan beli minyak goreng, tapi beli merek. Sama dengan beras. Tapi ada barang komoditi masih tetap komoditi, yaitu telur dan garam. Mungkin. Tapi garam juga sekarang sudah banyak merek-merek garam yang sudah punya kekuatan gitu. Jadi kalau kita nggak serius menanamkan sebuah brand itu di usaha kita nanti, nah itu nanti di kedepannya ketika brand itu sudah tumbuh akan jadi masalah. Nah, itu penting itu gitu. Jadi kalau dengan kondisi kenapa brand itu harus penting, salah satunya adalah konsumen itu sekarang waktunya sudah terbatas. Tidak banyak waktu untuk memilih sesuatu produk. Ketika kita melisting barang-barang di toko dan segalanya, membeli sabun ini, membeli ini, semuanya itu ada mereknya, bukan produk, tapi merek. Supaya mempercepat proses. Nah, kalau kita punya produk bagus, tapi brandnya tidak serius kita tangani mulai awal, di pondasinya, di visi misinya, nanti akan punya problem di kedepannya. Nah, saya mencoba teman-teman di sini yang sekarang lagi live bareng dengan Darby Coin, ya upayakan keseriusan ini nanti ketika Anda mau membuat usaha dan memiliki brand. Secara legal juga dipentingkan, secara artistik juga dipikirkan, secara packaging juga dipikirkan nantinya. Jadi brand itu harus nempel di mana-mana sesuai dengan kualitasnya produk yang Anda punyai tadi. Makanya metode membuat brand, metode membuat logo itu juga ada metodenya. Makanya mungkin metodenya. Ada metodenya. Ketika kita mau jualan toko kelontong gitu aja. Saya mau jualan plastik, saya mau buka toko jualan plastik. Ya mungkin itu apa sih, bagian dari apa? Plastik dan segalanya. Ya nanti kita mikirkan namanya mungkin menjadi Surya Wadah. Nah, toko Surya Wadah. Nah, plastik itu kan wadah. Salah satu wadah. Kita pikirkan yang kecil-kecil itu kita pikirkan. Supaya kita serius di usaha itu, brand ini menjadi kekuatan di akhir tahun kebelakangnya nanti. Saya pikir itu penting itu. Sama dengan ketika kita mau punya anak. Kita pikirkan anak-anak itu namanya sesuai dengan yang bagus-bagus. Mengandung cinta kasih, menanjung kekuatan, mengandung mengandung sesuatu berkah dan segalanya. Kita pikirkan. Sayangnya ketika ibu-ibu atau teman-teman membuat brand, mikirnya tidak seperti itu. Nah, itu yang saya agak sesalkan. Mikirnya sama, bahwa brand itu nanti akan memberikan sesuatu makna, memberikan rezeki kepada kita kalau kita benar-benar effortnya sangat tinggi, menemukan nama, membuat logonya, membuat packagingnya, terutama nama dulu. Nama itu punya makna apa nantinya? Sesederhana mungkin boleh,
pakai sebuah nama, tapi tetap harus ada maknanya yang dalam. Ya, 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 ya. Brand itu jangka panjang itu memberikan sesuatu apa ya, cinta kasih yang dan kebahagiaan bagi banyak orang. Betul, Nah, saya betul. kira gitu, Pak Ghazali. Jadi tidak sekedar kita itu mencetuskan segala sesuatu itu mak telemong begitu aja ya, kata orang Surabaya Iya, ya. Oke, jadi iya. ini sangat inspiratif Pak Dodo. Termasuk juga saya agak apa namanya excited ya. Excitednya begini. Hari ini kita akan mendapat support dari Ishafa Mutiara. Beliau ini telah berkenan mensupport kita memberikan door prize satu buah kalung mutiara. Ishafa Mutiara sendiri nanti kelak akan menjadi salah satu tamu kita juga di dalam Bitcoin kita ini. Khususnya pertanyaan yang sempat berganggu di telinga saya setelah dengar cerita dari Pak Dodo nih Pak ya. Apa ya dibalik nama Ishafa ini? Kalau Mutiara kita tahu ya Pak Dodo ya, Ishafa Mutiara. Nah, Ishafa Mutiara sendiri yang saya ketahui itu sebenarnya adalah menyediakan berbagai jenis perhiasan dari Lombok. Nah, apakah Ishafa ini ada korelasinya dengan Lombok atau apa? Nanti pada saatnya kita akan bertemu bersama dengan, bila dimungkinkan kita secara 3 pihak bercerita tentang apa dan bagaimana Ishafa Mutiara. Jadi terima kasih kepada Pak Ishafa Mutiara bahwa pada hari ini atas door prize-nya yang disediakan bagi penanya yang mampu menyampaikan pertanyaan dengan baik dan menarik yang nanti akan dibacakan pada akhir acara tersebut. Acara ini, hadiah ini akan langsung dikirimkan oleh Ishafa Mutiara kepada alamat yang nanti akan disampaikan kepada tim produktif dan kreatif kami yang mendukung acara ini. Oke. Selanjutnya Pak Dodo, setelah kita membahas mengenai seberapa penting ya, ternyata ya penting ya punya sangat penting gitu ya. Nah, cuman saya ini bingung ini sebenarnya apa ya bedanya antara brand sama logo itu apa toh Pak Dodo? Nah ini boleh dibantu Pak, saya masih bulet ini dalam pikiran saya ini Pak. Silakan betul. Pak. Sebetulnya brand dan logo itu adalah sebuah kolaborasi ya. Tapi kalau kita nyampaikan logo dulu lah, logo itu secara visual itu adalah gambar fisik lah. Tapi kalau sudah brand itu sudah mengandung lebih luas lagi. Tidak sekedar sebuah visual, tapi sebuah perilaku, sebuah sikap. Bagaimana sebuah brand itu mengandung makna dalam sehingga memunculkan sesuatu yang berkaitan dengan persepsi. Contohnya kalau kita menyampaikan sesuatu yang berkaitan, kita menyampaikan sesuatu produk makanan atau produk apapun kayak gitu-gitu, pasti akan mendapatkan cerita tentang brand itu sendiri. Coba sebut sebuah merek, salah satu merek yang berkaitan dengan kendaraan gitu, salah satu kita sebut sesuatu. Pasti orang akan menceritakan lebih dalam. Oh, kalau mobil ini adalah ini, kalau yang ini adalah ini. Nah, itu yang disebut brand. Artinya brand itu sudah melalui perjalanan, mulai awal dibentuk sampai melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kepuasan pelanggan, kenyamanan pelanggan, kenikmatan pelanggan. Kemudian bagaimana brand itu juga diapresiasi secara luas. Ada brand yang kira-kira untuk anak muda, brand untuk orang tua, brand untuk anak-anak dan segalanya. Nah, itu brand lebih luas. Artinya apa yang berkaitan dengan nama, kemudian logo, packaging, dan semua kegiatan yang berkaitan dengan brand itu adalah brand itu sendiri. Tapi kalau logo adalah penguat bahwa brand itu adalah logonya seperti ini. Jadi logo secara fisik dan visual. Tapi kalau brand itu adalah maknanya sudah berkaitan dengan kegiatan brand itu sendiri dalam melakukan kegiatannya, pendekatannya kepada konsumennya. Bahwa semua brand punya target konsumennya. Nah, apa yang dilakukan brand itu tadi, itu adalah
semua dari kegiatan tadi itu adalah kegiatan brand itu sendiri, menjadi milik brand itu sendiri. Bukan hanya logo. Brand adalah semua aktivitasnya, tapi logo adalah bagian dari brand tadi. Saya pikir itu. Oke. Jadi di dalam menyusun sebuah logo itu ternyata tidak gampang ya. Di dalamnya ada banyak semacam filosofi atau maksud kemananya, pasarnya ini itu gitu ya Pak Dodo ya. Halo. Ya Pak Dodo. Ya. Suara saya kedengaran ya Pak. Ya. Oh sorry. Ya terdengar Pak. Nah, saya kira gitu Pak. Jadi logo pun dipikirkan bagaimana logo itu sesuai dengan brand, sesuai dengan produk yang mau kita bangun, sesuai dengan target audiens yang kita sasar, sesuai dengan pasar yang kita umpamanya. Oh, produk ini adalah sebuah kopi tubruk umpamanya gitu. Ya sudah, kopi tubruk itu seperti apa sih? Siapa sih bakal pembelinya nanti? Ada konsep yang saya baca itu di beberapa buku, ada namanya product market fit. Nah, itu adalah ilmu yang sekarang lagi banyak dipakai oleh beberapa merek. Itu adalah sebelum melakukan membuat brand dan logo dan semua kegiatannya itu, mereka punya riset, punya survei terhadap siapa sih calon pembeli produk saya ini. Yang paling cocok dikasih nama apa, yang paling cocok dikasih brand logo seperti apa. Nah, itu ada riset kecil yang ke pasar, ke target itu untuk menguatkan bahwa produk kita ini cocok sesuai dengan pasar yang kita tuju. Itu ada namanya product market fit. Oke. Nah, itu tadi. Dan logo sangat jelas, logo adalah bagian dari brand. Ya, logo brand adalah kegiatan sebuah produk dengan label dan sebuah packaging dan logo untuk dipasarkan kepada target audiensnya. Oke, berarti kalau begitu ini agak berkembang sedikit nih Pak Dodo. Apakah ada pakem-pakem tertentu ya? Kalau misalnya saya mau jualan kopi tubruk tadi, itu logonya itu kalau saya pernah belajar sebentar dulu ya, mungkin sudah obsolete ya atau usang itu Pak. Kalau mau bikin logo itu ada warna khusus tertentu. Kalau makanan harus biru misalnya, atau harus merah, atau harus hijau. Nah, kalau kopi tubruk ini kira-kira apa harus? Ya, saya pikir ada ya komponen kedekatan secara psikografis. Bahwa konsumen berkaitan dengan produk makanan itu seperti ini, minuman seperti ini. Sama dengan tadi itu sampaikan Pak Ghazali, bagaimana kalau mamanya saya mau membuat brand atau warna dan komponen-komponen warna yang ada di kopi tubruk. Ya mungkin sekarang lagi musimnya kopi instan. Dulu masih kopi tubruk. Jadi di kopi tubruk itu ada ritual yang menuang kopi, mencampur dengan gula, terus mengaduk sendiri. Itu kopi tubruk gitu loh. Nah, kopi tubruk itu kekhasannya itu adalah cara kita mencampur gula sama kopi supaya kepahitan dan kemanisannya itu mix. Kopi tubruk itu ada ritualnya yang harus dijual. Seperti apa sih orang-orang begitu menikmati kopi tubruk? Itu kita bisa kasihkan ritual, cara seperti itu sebagai sebuah histori kepada anak muda. Kopi tubruk itu sebetulnya membuat kita bisa memberikan akselerasi intuisi, apresiasi taste kita terhadap kopi tadi itu. Nah, dari situ nanti kita coba. Itu angle dari pola kopi tubruk tadi dibuat warna, logo dan kemasannya. Itu caranya mereka menggunakan itu bisa jadi dipakai menginspirasi kita membuat logo tadi, membuat brand tadi. Kopi tubruk itu seperti apa? Mungkin itulah Pak. Sederhana sebetulnya. Saya teman UMKM itu nanti mungkin bisa diskusi di sini adalah, oh iya ternyata saya bisa melakukan, cuman itu tadi harus serius. Oh iya ya, seperti ini. Saya membuat rawon, pecel, makanan apapun lah. Pasti ada sebuah
historinya, Ya, harus ada cerita tentang bagaimana sih sebelum menikmati dan saat menikmati kopi tadi contohnya. iya, 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 iya. Itu Pak. bisa jadi kita membuat merek, kita membuat inspirasi membuat kopi yang coklat tua atau hitam, gula Ya, terus cangkir. Nah, itu mungkin jadi Tobruk merek apa, kopi Tobruk merek apa gitu. ya, 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 ya. Gitu. Hmm. Aduh, ini menarik. Sebelum kita lanjut ini Pak Dodo, saya perlu ucapkan terima kasih dulu ya. Salam juga kepada teman-teman. Pak MD, Pak Dani Pete, apa kabar semuanya? Terima kasih sudah join ke sini. Wah, Saya Pak Dik Dik, Dani. saya atau di Selamat datang teman-teman, Pak Dani. ya saya Ghazali lah kalau teman-teman kantor, kalau teman-teman sendiri ya saya Dik Dik saja. Kemudian banyak teman-teman visip juga yang saya undang. Terima kasih juga sudah join. Kepada semua audiens yang sudah berkenan mengikuti acara kita hari ini, jangan lupa nanti ada sesi tanya jawab. Atau silakan mengajukan pertanyaan deh, jangan tanya jawab, ini kan bukan kuliah ya, tapi sekedar enlightenment yang kita berikan kepada audiens tentang hal-hal baik apa yang sedang kita bahas kali ini. Jadi kali ini kita membahas tentang kebaikan di balik sebuah brand atau merek yang sedang kita bedah hari ini. Tidak usah khawatir bila waktunya tidak cukup, Pak Dodo dan saya Dik-Dik atau Ghazali ini akan muncul kembali bersama Bapak Ibu sekalian sahabat dari Bitcoin di sesi-sesi berikutnya. Clue yang ingin saya sampaikan bahwa hari ini uraian dari dua pertanyaan yang sudah kita sajikan atau kita sampaikan kepada narasumber itu tersimpan door prize dari Ishafa Mutiara yang hari ini berkenan memberikan door prize 1 buah gelang mutiara asli loh ya, jangan salah, asli dari Lombok. Bagi para penikmat acara kita pagi hari ini, bila berkenan, mari dikunjungi Instagram Sahabat Kebajikan Ishafa Mutiara ini untuk melihat berbagai ragam produk yang dihasilkan. Tidak usah khawatir, beliau akan sangat responsif dalam memberikan informasi tentang produk-produknya, termasuk memberikan door prize ini luar biasa buat acara kita kali ini. Baik Pak Dodo, mari kita lanjutkan event hari ini ya. Oke. Ini apa namanya, setelah kita bicara tentang bedanya brand dan merek ini, saya lagi terpikir begini, pasti ada manfaat ya Pak ya, karena kita kalau kita punya usaha itu kan pasti mau cari untung atau cari apapun lah Pak ya. Nah, manfaat apa Pak Dodo, Pak Dodo tentang perlunya brand atau merek ini dimiliki oleh si pemilik usaha itu maupun oleh para penikmat produknya. Ini kan satu pertanyaan lanjutan ya Pak, yang saya kira secara logis boleh kita berikan penjelasan di sini. Monggo Pak Dodo. Oke. Pertanyaan yang luar biasa ini. Manfaat sebuah brand. Terima kasih Pak Ghazali. Jadi gini, kalau kita punya brand, terus kita tidak urus dengan serius, kita tidak benar-benar profesional, benar-benar tekun, benar-benar kerja keras untuk membangun brand itu sendiri. Ya saya yakin brand itu tidak juga memberikan manfaat kepada kita. Manfaat paling pertama adalah manfaat kepada konsumennya sendiri. Konsumen itu ketika brand kita bangun dengan benar, kita mulai bahan mentah, umpamanya kita mau produksi bahan mentah sampai setengah jadi sampai bahan jadi, itu prosesnya kita kelola, controllingnya kita kelola, sampai pengirimannya juga tidak terlambat dan segalanya. Konsumen akan mendapatkan sesuatu kesenangan, kebahagiaan bahwa produk-produk yang dipesan itu dari punya Anda itu, ibu-ibu UMKM itu adalah produk yang benar-benar punya manfaat, dari harganya, dari gizinya mungkin kalau makanan, atau hal-hal yang berkaitan dengan kepuasan pelanggan tadi itu. Jadi konsumen juga punya banyak pilihan. Oh, ini produk bagus untuk makanan, oh ini produk bagus untuk baju, oh ini produk bagus untuk alat-alat rumah tangga. Dan
Anda punya kekuatan di situ untuk memulai mengelola brand itu dari awal. Itu yang pertama untuk konsumennya. Di di internal sendiri perusahaan membuat karyawannya itu cukup bangga. Pegawai-pegawainya juga tetap kerja keras, menjaga bahwa bagaimana brand ini harus tetap eksis, brand ini harus tetap diapresiasi dan dipersepsi positif kepada masyarakat. Jadi dua sisi itu tidak pernah bisa copot ketika brand kita itu secara strategis kita bangun, sekecil apapun. Contoh kita punya toko kecil aja, pelayanannya seperti apa, produknya bagus-bagus, tidak ada yang produk yang expired dan segalanya, itu sudah beli di toko itu loh, barangnya bagus-bagus. Nah, itu adalah hal-hal kecil yang kita mau bangun. Apalagi kita punya produk yang skopnya sudah lokal, regional maupun nasional. Nggak boleh main-main. Jadi manfaatnya itu langsung kepada masyarakat sebagai konsumen. Yang kedua adalah di internal. Perusahaan pun secara institusi itu disorot oleh banyak pihak. Nanti bisa kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang lain untuk urusan yang berkaitan dengan kekuatan brand tadi itu. Kita bisa mengembangkan lagi. Kemudian kita bisa umpamanya produk obat-obatan atau yang berkaitan dengan jamu itu bisa dipercaya oleh banyak orang, memberikan manfaat kesehatan dan segalanya. Manfaat itu harus diopeni, dirawat, kemudian dikembangkan. Diramut itu setara. Jadi ini wong Jawa diramut sama kalau kita punya anak, ketika anak kita itu namanya sudah bagus dan segalanya, tapi tempat bermainnya nggak kita kontrol, juga nggak kita tahu main kemana dan segalanya, nanti anak itu nanti baliknya juga nanti jadi mokong nanti. Nah, tidak punya, akhirnya tidak punya manfaat. Jadi ketika nanti anak ini bisa main gitar, main piano, anak ini bisa melatih operet, gitu-gitu, terus membuat sebuah itu kan butuh ini gitu loh. Itu kan brandnya itu adalah anaknya tadi, itu tadi. Jadi nggak boleh punya brand yang penny. Pasti nanti efeknya juga akan berimbas yang tidak bagus. Tapi sebaliknya kalau diopeni dengan benar, dirawat dengan benar, gitu loh. Terus digaulkan dengan orang-orang yang benar-benar cocok. Nah, pasti jadinya. Saya kira filosofinya, analoginya sederhana lah. Ini tadi saya mikir ini Pak Dodo. Ini berarti kalau menganalogikan dengan anak ya, kita kan harus merawat nih. Apa istilahnya ya, merawat kemudian menyekolahkan dan lain sebagainya. Berarti brand juga harus diperlakukan sama seperti itu ya Pak Dodo ya. Opo caranya? Kata orang Surabaya itu opo, kata bahasa Indonesianya bagaimana kira-kiranya. Jadi brand kuat silakan. Brand itu adalah ujung yang dibeli orang. Proses sebelum brand itu diterima oleh masyarakat, oleh konsumen, itu ada melalui proses di factory dulu, di pabrikasi. Kalau kita punya produk consumer good kayak fast consumer good atau apalah. Nah, produk itu mulai bahan bakunya, raw materialnya, apapun itu nanti. Kalau kita mau bikin yang paling sederhana mungkin bumbu-bumbu lah, kita jualan bumbu yang sederhana, kita nggak ngomongin pabrik besar, jual bumbu-bumbu itu juga bahan bakunya dipikirkan, mulai lomboknya, cabenya dipikir apa kayak gini-gini yang sesuai dengan sesuai dengan proses itu tadi. Kemudian kalau kita membuat makanan yang berkaitan dengan ayam, ukuran ayamnya juga kita sesuaikan dengan supaya tadi kalau dicampur bumbunya juga sesuai. Mulai proses produksi itu dikontrol. Sampai pengepakan, sampai pengiriman, sampai kita melakukan bagaimana kita membranding, berpromosi terhadap brand itu tadi. Jadi prosesnya adalah mulai dari pola produksi, kontrolnya seperti apa itu tadi. Nggak gampang dan nggak susah, tapi itu harus dijalani. Bahwa kita tahu, makanya kalau kita mau punya brand, harus penting itu sebetulnya produk di dalam brand itu sendiri, yang brand yang menaungi produk tadi itu juga harus diopeni.
Iya, iya. Karena brand itu adalah, insight-nya adalah ya di core produknya tadi. Iya, 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 iya. Nah, oh ini asal-asalan seperti apa ya, brand itu muncul, tapi ketika konsumen nanti menerima, kok gak enak ya, kok gitu-gitu. Sederhana, serius ngopeni itu juga nggak gampang, Iya, iya, tapi iya. juga nggak susah kalau kita tahu metodenya seperti apa. Yaitu Betul, kita betul. coba hal yang paling kecil-kecil. Iya, iya. Jadi ini adalah kalau kesimpulan saya saat ini, Pak Dodok, berarti kita merawat brand itu tidak boleh hanya pada saat launching awal saja ya, Pak. Oh, kalau merawat brand itu Pak sampai akhir hayat Pak. Iya, itu betul. Saya rasa Nah, nggak boleh berhenti didiamkan begitu aja ya, Pak. Ya ada, nggak boleh. Ya. ya, ya, ya. Lah kalau misalnya kayak saya, Pak, saya itu ngerti brand ini, wah saya suka nih, bagus. Anggap logo ya, Pak, logo logo dari salah satu apa ya perusahaan yang saya suka karena dia mampu menyajikan dalam komposisi warna, komposisi desainnya, itu saya bisa membaca, oh ini ternyata bagus nih, mencerminkan filosofinya. Tapi saya nggak ngerti dan saya nggak mampu merawat. Ini piye Pak cara merawatnya? Apa perlu kita hire orang khusus atau ya apa ya? Karena kan ya tahunya saya kan begini Pak, pokok saya itu bikin produk aja wes. Nanti ada biar bagaimana caranya ben kuat itu. Masa saya serahkan ke anak saya yang nggak ngerti tentang brandnya mungkin nul botol Pak, wis nul botol Pak. Nah itu Ya, ya. bagaimana caranya kita itu? Ada inspirasinya Pak Dodo kira-kira? Ya, jadi gini, kalau kita mau merawat brand itu mulai awal hingga nanti sekarang, sekarang dan nanti sebetulnya saat penyerahan tadi itu kepada apa generasi berikutnya itu mungkin sejarah awalnya Oke, diceritakan dulu. ya, 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 Itu paling penting, itu betul, paling penting betul. karena ini dan nanti itu bisa jadi sejarah itu bergeser, berubah. Ya, 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 ya. Nah, tapi apa jadi mandatorinya bahwa brand ini harus ikut muncul sampai nanti akhir hayat sebuah kegiatan tadi itu. Nah, pasti ada karena apa? Di era sekarang sama era dulu bahkan nanti itu pasar berubah, konsumen berubah, perilaku membeli konsumen berubah, gaya hidup, pola kesehatan berubah dan segalanya. Nah, apakah Hmm, produk ini masih bisa eksistensi di perubahan-perubahan gaya baru tadi itu? ya, ya. Pikir sejarah, visi misi tadi itu bisa. Karena gini, visi misi, tagline, position dan segalanya itu bisa semuanya berubah. Hmm, Bisa berubah. Ada yang tidak berubah. Contoh, ada dua merek sepatu besar. Satunya itu dari dulu sampai akhir nanti mungkin tidak berubah. Apa tagline-nya, positioning-nya. Positioning statement-nya tidak, jargonnya tidak berubah. Tapi yang satu ini 5 tahun sekali berubah dan sama-sama besarnya. oh Boleh. bisa ya, boleh ya. Boleh, Pak. Tagline itu tidak mempengaruhi sesuatu yang kira-kira menjadi apa namanya? Kalau mereka paham tentang produk ini, kekuatan produk ini, tagline itu bisa jadi memang pendekatannya memang ke target audiensnya. Ya, Jadi kalau satu brand merasa oh ini ada perubahan khusus kayak gini, kayak berubah, monggo berubah. Tapi persepsinya yang dulu sama sekarang itu malah nambah. Tapi yang satu ini tetap sampai kapanpun itu pun juga tidak apa-apa. oke. Tergantung, tergantung gitu loh. Jadi, Ada saya ya, ngelihat ya, ya, ada ya. salah Betul, satu betul. BUMN ini contoh Pak Ghazali. Salah satu BUMN waktu itu kalau tidak salah 15 tahun yang lalu itu mereka membuat tagline atau positioning itu we are commitment. We are Nah, commitment. Oke. we are commitment. Nah, terus dibahas di banyak apa seminar kayak gitu-gitu. Kalau kalau BUMN ini tidak komitmen, terus ngapain? Ya kalau komitmen itu kan tugas toh, Pak. Kalau kita sudah membuat sebuah perusahaan jasa atau apapun, ya, itu harusnya biar komitmen itu adalah ya sudah menjadi bagian dari hidupnya perusahaan itu tadi. Jadi tidak bisa menjanjikan apa-apa. Akhirnya diganti karena itu sangat tidak kuat. Nah Ya, itu contoh-contoh boleh diganti karena disesuaikan dengan perubahan zaman, perubahan pasar, perubahan konsumen, kebutuhan tadi itu boleh. Tidak pun boleh asal ada alasan. Kenapa ini bertahan? Karena apa?
oh ini ada irisannya dengan generasi milenial apa-apa, nggak apa-apa juga. Tapi orang-orang yang diserahi tongkat estafet tadi harus diceritakan bahwa target audiens kita itu sasarannya adalah seperti ini. Kenapa? Tagline, logo dan segalanya itu bisa berkembang, bisa tidak seperti ini. Nah, saya pikir itu masalah mendiskusikan, tapi punya apa blueprint ya, punya platform. Brand ini itu maunya seperti apa nantinya. Itu paling penting. Oke, brand ini menjadi seperti apa nantinya. Tapi sebelum kita lanjut lagi, Pak Dodo, ada yang mengkilik-kilik pikiran saya nih, Pak, dengan istilah nanti menjadi seperti apa. Saya perlu ucapkan terima kasih dulu kepada teman-teman yang sudah bergabung di sini, dan selamat datang di akun Instagram Darby Coin yang merupakan akun resmi dari salah satu dari grup usaha kami, yaitu Darby Group. Akun kita ini berbicara tentang bagaimana kita memaknai kembali kebajikan-kebajikan yang ada dalam masyarakat yang mungkin sudah banyak terlupakan atau bahkan mungkin hilang. Nah, kita ingin membangun kembali kepada siapapun yang berkenan bersama kami di sini untuk memulai memikirkan kembali hal-hal yang tadinya ada tapi kemudian perlahan-lahan menyurut, menghilang, atau ada tapi dilupakan, atau yang mungkin nanti akan ada. Hal ini kami capture dalam bentuk kebajikan atau kebaikan yang wajib kita informasikan kepada siapapun, lintas generasi, lintas umur, lintas profesi, dan semuanya. Bagi siapapun, para penikmat dan para pendukung kebaikan, saya undang atas nama Darby Coin Group dan tentu saja dengan Darby Group, keluarga besar Darby Group ini mengajak kita bersama-sama untuk memajukan segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan kita dalam kerangka kebaikan. Pak Dodo, ini saya perlu ingatkan kembali kepada audiens kita setelah kita berterima kasih terhadap kesempatan yang diberikan untuk berkenan join dalam event kita kali ini di Darby Talk, di Talk event di Darby Coin ini. Bagi yang belum terinformasi, acara kita di Talk event kali ini membahas mengenai brand dan merek bagi teman-teman UKM, tetapi kita bisa perluas pembicaraan kita, tidak hanya membahas tentang level UKM. Dan terima kasih juga kepada Ishafa Mutiara yang sudah berkenan memberikan door prize kepada kami penyelenggara ini, di mana door prize ini berupa satu kalung mutiara asli produksi dari Ishafa Mutiara dengan alamat di Instagram akunnya adalah Ishafa Mutiara. Akan saya ketikkan berikut ini. Beliau adalah partner usaha yang bergerak di bidang mutiara di wilayah Lombok. Untuk jelasnya, mari silakan Bapak Ibu melongok Instagramnya yang akan saya ketikkan sebentar lagi. Ishafa. Bergabung di Instagram Ishafa Mutiara. Silakan gabung sambil sebuah brand yang cantik, brand yang cantik Ishafa. Baik. Cantik produknya pasti. Boleh, Pak. Mutiara pasti yang dapat hadiah nanti pasti dapat yang dapat hadiah nanti akan nambah cantik dan nambah keren, pasti. Betul. Sebagai inspirasi, kalung mutiara tidak hanya dikalungkan, tapi boleh menjadi pengikat dari kerudung bagi ibu-ibu dan kaum muslimah yang nanti mendapatkan hadiahnya. Kalau yang mendapat hadiah dari Topres ini kaum laki-laki, boleh untuk pasangannya. Kira-kira begitu ya, Pak Dodo ya. Oke. Belilah Pak Mutiara. Kekuatan produk Indonesia itu perlu didukung. Saya yakin nanti semua orang mendukung produk-produk lokal Indonesia akan membangun ekonomi sosial dan lingkungan seluruh Indonesia menjadi lebih kuat. Betul, Pak. Amin. Kita bangga dengan produk lokal Indonesia ya, Pak. Oke. Mari kita lanjutkan kembali obrolan santai kita pagi hari ini. Kita masih punya waktu kurang lebih 20 menit lagi sebelum ke acara ke sesi pertanyaan dari audiens. Nah, saya ini terpikir Pak Dodo,
Berarti dari uraian Pak Dodok tadi, sebuah brand itu kan harus unik ya Pak ya? Apa betul Pak? Oh ya, ya. Sebuah brand itu di apa ya, di seputar banyaknya brand di kategori apapun, itu kita mesti punya keunikan, tidak sekedar namanya, tapi juga produknya. Jadi kalau brand itu harus unik, itu harus wajib, karena bagaimana kalau kita tidak mempunyai keunikan bisa diminati oleh konsumen nanti. Harus unik, Pak. Harus unik ya. Unik tidak saja di namanya, tidak saja di logonya, tidak saja di kemasannya maupun caranya seperti apa, tapi juga melayaninya juga mungkin unik. Bisa Wah, jadi. ya, 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 ya. Ini agak Kalau kita menarik ini. Ini unik, ya. Jadi kekuatan juga. Hmm. Contohnya sekarang itu kalau kita jual makanan, ya bisa jadi nanti kemasannya itu kita kasih salah satu tisu hand sanitizer yang kira-kira nanti ketika makan mereka sudah siap dengan itu tadi. Kalau itu nanti packagingnya dimakan bisa mobile seperti apa kayak gitu. Ya mereka makannya ada tisunya. Jadi mereka sudah tidak butuh hand sanitizer. Tapi seperti kelengkapan seperti itu ya keunikan. Pesen brand ini aja makanan. Soalnya sudah ada tisunya, tisu basah untuk pembersih. Itu mungkin di era pandemi sekarang ini mungkin salah satu contoh. Betul. Itu. Jadi uniqueness itu memang harus dimiliki baik selain mungkin logonya, tapi hampir di semua aspek harus begitu saya rasa ya Pak Dodok ya. Karena kalau nggak unik orang nggak ngelirik gitu ya. Tapi kan beda Pak, unik sama gendeng itu kan beda toh Pak ya. Oh ya. Ya, gila. Jadi sebenarnya uniqueness itu saya menyadari Pak, dan saya meyakini bahwa uniqueness itu adalah salah satu hal yang mampu menjamin going concern kita di dalam berusaha. Apapun itu uniqueness-nya, Pak Dodok sebutkan tadi, pelayanan, kemasan, apapun Pak. Apalagi di era pandemi seperti ini, tentu banyak inspiring atau trigger-trigger tertentu yang men-challenge kreativitas kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, sahabat dari Bitcoin yang saya cintai bersama, Pak Dodok ini adalah salah seorang dari para penggagas pentingnya branding untuk semua produk di semua level. Pengalaman beliau silahkan Bapak Ibu mengikuti atau follow Instagram beliau di alamat Instagram ini saya akan tuliskan. Oke. Bapak Ibu silahkan memfollow Pak Dodo ini dengan segala aktivitasnya dan inspiring stories dan ideas-nya. Sudah banyak yang dilakukan oleh Pak Dodo ini secara mandiri, secara teamwork, dan secara profesional pula, memperjuangkan brand di berbagai level industri, dari mulai korporasi hingga kepada UMKM. Jadi atas nama dari Poin pula saya perlu sampaikan apresiasinya Pak Dodo sudah berkenan untuk bersambung kembali untuk seri yang kedua kita. Nanti kita akan ada seri ketiga juga ya Pak Dodo ya, atau keempat, kelima, dan seterusnya. Oke Pak Dodo. Pokoknya brand lokal di Indonesia kita terus melakukan perjuangan membangun merek itu. Betul Pak. Iya. Jadi kita nggak boleh berhenti untuk terus memperjuangkan brand ini ya Pak. Karena ya harus disadari bahwa brand dan merek ini adalah identik dengan entitas yang menggunakannya. Maksud saya kalau dalam konteks seseorang itu mampu menjadi gaya hidupnya ya Pak ya. Oh ya. Saya kira brand itu juga bisa masuk kepada semua konsumen, terus kemudian merubah mereka itu, perilaku mereka menjadi seperti apa, karena harapannya dengan menggunakan brand itu sebetulnya bisa menguatkan dia. Contohnya mungkin fashion.
Contohnya mungkin dan segalanya, mungkin kosmetik atau apa dan segalanya. Nah, itu juga membuat orang itu percaya diri, semakin pede. Nah, seperti apa? Jadi brand itu juga banyak mempengaruhi. Contohnya ada merek sepeda motor itu sampai penggunanya ngomong bahwa agama saya itu adalah merek sepeda motor itu tadi. Saking kuat. Wah, Ya. fanatik juga ya, merubah. Ya, jadi merubah gaya hidup mereka, gaya dandan mereka, sikap mereka seperti apa, kemudian punya kekuatan-kekuatan yang akhirnya secara positif itu bisa menjadikan orang itu lebih apa namanya bisa memberikan sesuatu manfaat kepada banyak orang dengan brand-brand itu tadi. Semakin percaya diri, semakin kuat, pengen nyaman, semakin aman. Itu brand itu bisa mempengaruhi seperti itu. Jadi contohnya sekarang, bagaimana sebuah produk makanan itu bisa merubah anak-anak kecil yang tidak mau makan di rumah pindah makan di situ. Oh, tidak mau makan pindah di situ, kayak gitu-gitu. Bagaimana seorang yang mungkin ini berkaitan dengan anak-anak muda, yang kira-kira berkaitan dengan anak-anak muda yang suka dandan alas kaki, sepatu karet dan segalanya. Lihat di jalan tuh kalau enggak pakai sepatu merek itu adalah wah tidak seperti itu. Jadi ya makanya brand-brand itu juga menjadikan karakter orang itu tumbuh menjadi lebih kuat, dan itu yang sebetulnya harus kita jaga. Saya yakin produk-produk lokal UMKM di Indonesia, seluruh Indonesia itu mampu sebetulnya. Ilmunya aja yang belum ada. Nah, mungkin di Darbokoin nanti secara berturut-turut mereka akan, oh iya, saya mesti seperti ini nanti. Saya yakin produk Indonesia itu sangat bagus, kuat, dan siap untuk go global. Tapi harus memang di-opening. Diramut atau dirawat tadi ya. Memang kadang-kadang mereka, saya punya 2 brand yang saya kelola, saya sebetulnya jadi klien saya itu, dua-duanya satunya makanan, mereknya itu ngambil dari bahasa Eropa Timur, tapi ketika didaftarkan nggak bisa. Oh, kok bisa? Nah, seperti ini. Nah, ya karena sudah milik orang. Saya awali bahwa sayang produk ini enak, packagingnya bagus, orangnya juga serius seperti apa. Tapi ketika mau legal bahwa brand ini, karena saya cukup bahaya kalau kita mau nekat aja bahwa brand ini sudah punya milik orang dan segalanya. Ketika nanti kita laris, kita nanti sukses dan segalanya akan jadi masalah. Masalahnya masalah hukum loh itu, merek gitu. Nah, sama dengan kerudung yang kemarin saya juga tangani itu. Kerudung itu juga milik orang, tapi dua-duanya ini ibu-ibu di UMKM ini tidak serius menanggulangi problemnya ini. Nah, kalau sudah besar nanti kasihan. Itu saya lihat, nah ini teman-teman ini tidak serius. Kalau serius pasti duduk bersama, ngobrol dengan teman-teman di Darbokoin, pasti ketemu solusinya. Betul. Sayang loh, kita punya brand bagus, produknya oke, konsumennya sudah tumbuh, tapi kita tidak bisa mendaftarkan secara legal. Jadi itu terjadi. Itu terjadi ya Pak ya? Iya, banyak terjadi. Iya. Jadi sebenarnya kalau saya boleh simpulkan, ini mungkin Pak Dodok, kita sayang sekali ya waktunya ini nggak bisa lama-lama ya. Kita ada terbatas lah. 5 menit lagi mungkin. Oke. Sebelum ke pertanyaan-pertanyaan dari audiens kita atau para penikmat dari Darbokoin ini, Pak. Berarti sebenarnya ya salah satu kata kunci kita itu sebenarnya sebaiknya kalau kita sudah memiliki brand atau sebagai pemilik brand tersebut itu harus terinternalisasi ke dalam karakter kita ya Pak. Betul Pak. Wajib ya. Bahkan brand itu menjadi wajib itu. Brand itu menjadi kekuatan, menjadi jiwa kita seperti apa. Artinya pemilik atau owner bisnis tadi itu, bisnis owner tadi itu harus menjadikan brand itu karakternya harus muncul seperti itu.
Dan itu bisa mewarnai kegiatan keseluruhan dari kegiatan brand tadi. Ya. Itu luar biasa, Pak. Jadi Seperti ini, mereka percaya ini loh pemilik dari brand ini. Seperti apa sih karakternya? Seperti apa sih sikap perilakunya? Bagaimana sih secara sosial? Bagaimana sih seperti relationship-nya seperti apa? Itu kan mewadahi semuanya. ya. Waduh, ini luar biasa, Pak. Jadi katakanlah saya pemilik brand makanan. Saya mengusung filosofi pelayanan dari hati misalnya, Pak. Itu sebenarnya kalau benernya ya, Pak ya, kalau saya tangkap dari pembicaraan kita sesi kedua kali ini, pelayanan dari hati yang sebenarnya adalah tagline dari layanan produk, misalnya makanan saya atau garment saya ini, seharusnya juga saya tunjukkan dalam diri saya sendiri. Begitu kan, Pak ya? Iya, wajib Pak itu. Jadi apa yang menjadikan sebuah brand itu ada embel-embelnya tagline atau janji. Nah, itu harus dilakukan, Pak. Ya. Itu harus di-approve. Nah, itu tadi. Jadi plan betul. Di-approve supaya bahwa bukti tadi, janji itu terbukti di benak konsumen. Pak Dodo ini kayaknya kita mesti sambung sesi berikutnya loh, Pak. Ini tidak boleh berhenti ini, Pak. Ini udah gatel terus, Pak. Mau nanya ini, Pak. Cuman saya tidak bisa karena ini waktunya khusus untuk audiens sekarang yang hadir mengikuti acara kita kali ini ya. Iya. Supaya tidak membosankan. Memang kita mesti terus. Iya, jadi Bapak Ibu, sahabat dari Bitcoin, ini sebenarnya materi yang akan kita sajikan ini masih banyak sekali berkaitan dengan brand dan usaha serta industri yang terkait di dalamnya. Salah satu clue yang menarik yang disampaikan oleh narasumber Pak Dodo W. Zaman ini, bahwa apabila kita pemilik usaha yang sudah menyatakan memiliki sebuah brand tertentu, maka jadikanlah filosofi di balik brand atau merek tersebut menjadi karakter dari diri kita selaku pemilik usaha. Nah, Bapak Ibu sekalian dan Pak Dodo sebagai narasumber, rasanya kita sudah perlu membuka opportunity atau kesempatan untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Silakan Bapak Ibu sekalian yang berkenan untuk mengajukan pertanyaan, diketik di dalam comment di dalam akun kita. Kami tunggu Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa setiap kali ada pertanyaan, kita akan pilih satu pertanyaan yang menarik, yang bagus dan menantang dari narasumber kita untuk menjawabnya, di mana pertanyaan yang sudah terpilih ini akan mendapatkan satu door prize berupa kalung mutiara asli dari sponsor acara kita pagi hari ini, yaitu Ishava Mutiara, sebuah produsen mutiara berada di Lombok. Silakan Bapak Ibu sekalian, jika ingin menyampaikan pertanyaan, kita menunggu. Silakan diketik di dalam kolom kolom komen kita di sebelah bawah. Kami tunggu. Jangan lupa, satu kalung mutiara menanti Bapak Ibu untuk pertanyaan yang disampaikan kepada kita. Topik kita hari ini adalah brand dan merek untuk teman-teman UKM dan seberapa penting kesadaran kepemilikan itu harus dipunyai oleh setiap pemilik usaha. Topik-topik yang sudah kita bahas tadi adalah Oke, terima kasih. Ada pertanyaan yang disampaikan dari Ibu Natia Flora. Pak Dodo, ini ada pertanyaan. Tanya Pak, untuk pemula, mana yang lebih dulu harus dilakukan? Branding dulu atau marketing dulu, Pak? Wah, ini pertanyaan berat tapi susah. Ya sudah berat, susah. Silakan Pak Dodo menjawabnya. Oke, siapa tadi? Bu siapa tadi? Dengan Ibu Natia Flora. Oh, terima kasih Bu Natia Flora. Ya, pertanyaan yang bagus. Ibu sudah sering browsing ini, marketing dulu atau branding dulu?
Ada orang yang menyampaikan kegiatan marketing itu lebih global. Ada yang menyampaikan bahwa marketing sekarang ini sudah diganti branding. Tapi saya menyampaikan seperti ini. Jadi kita mau jualan dulu atau branding dulu sebetulnya. Mungkin itu. Mungkin pertanyaannya lebih seperti branding dulu atau jualan dulu. Yang paling afdol sebetulnya dua-duanya. Karena sekarang itu di era digital, kenapa saya menyarankan seperti itu? Di era digital itu Anda bisa membranding produk Anda itu tanpa biaya. Karena Anda sudah punya akun sendiri di Instagram, di Facebook, dan segalanya. Itu Anda sudah branding. Tapi branding yang bagaimana yang harus dilakukan sebelum Anda berikan dengan pembayar ya. Kan di digital marketing, di sosial media pun ada yang tidak berbayar, ada yang berbayar. Yang tidak berbayar itu istilahnya SEO, SMO. Kalau yang berbayar SMM, SEM. Nah, itu ada. Itu ilmu di digital marketing nanti. Saya tidak expert di situ tapi tahu. Tapi yang pertanyaan tadi Natia Flora ya. Betul. Itu tadi keduanya dijalanin, Bu. Kemudian artinya apa? Branding dijalani, kegiatan jualan juga dijalanin karena ketika Ibu jualan tanpa ada embel-embel yang namanya label, atribut, baik itu branding, logo dan segalanya, Ibu akan lebih lambat diperkenalkan. Tapi ini harus cepat-cepat dilakukan bahwa produk ini adalah kategorinya makanan umpamanya. Oh ya sudah, Ibu tadi harus membuat akun di Instagram dan segalanya. Ceritakan keunggulan produk itu tadi. Itu sudah ngomong marketing dan branding, Bu. Iya, iya. Jadi Pak, Anda juga di lingkungan kita punya waktu tinggal 3 menit nih, Pak. Monggo silakan di ini. Ya. Itu punya komunitas di WhatsApp mungkin, komunitas di Telegram dan segalanya. Itu Ibu sudah menjalankan branding ketika itu menawarkan produk Ibu di sana. Jadi marketing dan branding itu harusnya sama-sama. Di era sekarang itu wajib, Bu. Jangan ditunda. Ibu tinggal sekarang bagaimana cara saya berkreasi, mengeluarkan kreativitas saya supaya branding saya itu mengena. Itu saja ilmunya. Tapi kalau metodenya harus branding atau marketing, jualan atau branding, harus dua-duanya dilakukan, Bu. Jangan dulu branding dulu nanti. Dulu orang itu produk-produk dulu ya, 20 tahun yang lalu lah. Menaruh barang dulu di outlet sampai 3 bulan, kemudian baru promosi. Berapa biayanya? Sekarang nggak usah, Ibu langsung jualan, yang pesen langsung di openi yang pesen. Jadi branding sama marketing, kalau saya ngelihat tadi adalah branding dan jualan, dua-duanya segera dilakukan. Ada ilmunya, Bu, ilmunya di konten kreatifnya, di konten story-nya. Nah, itu tadi kekuatan Ibu, produk Ibu supaya produknya itu adalah menarik banyak orang. Itu sudah jualan. Oh, saya punya produk ini, ya udah kita kirimkan di Facebook seperti itu. Kita lihat siapa yang mereka tertarik dengan produk kita. Itu sudah branding dan jualan. Oke. Jadi sekarang istilahnya nggak usah marketing tapi branding, karena branding itu juga goals-nya adalah meningkatkan jualan. Saya pikir itu, Bu. Jadi jangan ragu-ragu. Mulai jualan, kalau produk Anda sudah siap, punya label yang benar, logo yang bagus, brand yang unik, kemudian kita atur, jangan dimunculkan begitu aja, dikasih sentuhan cerita-cerita yang menarik. Nah, itu nanti baru diposting. Nah, itu sudah beriklan, itu sudah marketing, itu sudah branding. Tapi di akun pribadi produk brand itu tadi. Ya. Saya pikir itu, Bu. Ya, terima kasih Pak Dodo. Ini Bu Natia Flora gitu, mungkin semoga pertanyaan sudah bisa menjawab pertanyaan. Betul dikatakan oleh Pak Dodo dan Ibu Natia Flora sendiri juga sudah menyimpulkan sendiri bahwa di era sekarang ini yang terbaik di dalam bagaimana kita tetap eksis di jualan atau di industri itu adalah melakukan jualan sambil branding. Itu aja. Kuncinya adalah itu ya Pak Dodo ya? Ya. Oke. Bapak Ibu, sahabat Darbecoin, rasa-rasanya kita sudah hampir mencapai penghujung acara. Nah, sekarang
kami sedang menunggu, saya sedang menunggu informasi dari tim supporting kita, dari tim Darbecoin ini, yaitu saya sebut saja namanya Pak Edi Rustiono dan saudara muda saya Relief. Nah, ini kedua orang kawan, ya kedua orang kawan kami ini tidak nampak di layar ini, tapi beliaulah yang turut mensupport aktivitas sampai kegiatan ini berjalan hingga saat ini. Pak Relief, Pak Edi, apakah sudah ada pemenang dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan yang mungkin sudah tiba waktunya kita sebutkan di penghujung acara ini? Siapakah gerangan? Saya rotok derdek ini. Siapa yang ini ya? Oke, saya baca dulu ini ya informasinya. Ya. Sebenarnya Bapak Ibu sudah dapat namanya, cuman supaya Bapak Ibu tetap mengikuti acara kita di Darbecoin ini, para pemenang atau satu pemenang yang berhak mendapatkan door prize 1 galung mutiara asli ini, silakan Bapak Ibu membaca pengumuman dari tim supporting kami ini pada IG Darbecoin kami pada posting feed kita setelah acara ini. Nanti kita akan umumkan, tidak terlalu lama lagi, karena nama sudah digenggam. Saya berikan ini ya Bu ya, close dikit. Nah, ini catatannya ada di sini. Balik ini tidak saya sebutkan namanya, tapi ini nama akan tertera di dalam posting IG feed kita kali ini. Bapak Ibu, penikmat acara Darbecoin, sahabat Darbecoin, rupa-rupanya sudah tiba waktu kita untuk berpisah, namun jangan khawatir, ke depan kita akan masih bisa bertemu kembali dengan berbagai narasumber yang kali ini diisi oleh Pak Dodo Wezaman selaku penikmat brand lokal sebenarnya, tapi aslinya beliau itu nyamar kok, bukan penikmat brand lokal. Artinya beliau justru bukan sekedar penikmat saja, tapi lebih kepada pemerhati, pendukung, dan support terhadap brand lokal ini dalam konteks membangun brand dan image yang berkekuatan di global. Bapak Ibu, terima kasih kembali saya ucapkan telah berkenan berjoin di dalam acara kita di IG Live kali ini, sesi kedua dari Top Event Darbecoin dengan tema brand dan merek untuk UMKM. Terima kasih juga kepada Bapak Dodo Wezaman yang sudah tetap dengan setia dan bergembira hati memberikan ilmu dan pengetahuannya dan concernnya terhadap para penikmat dan followers dari Instagram kita dan Bitcoin ini. Semoga ke depan kita bisa bersambung kembali. Terima kasih atas nama tim supporting saya, Ghazali Hasan, atau untuk teman-teman menyebut nama saya adalah Dik-Dik. Kemudian di sebelah saya ada Pak Relief, dan di belakang layar sana ada yang namanya Pak Edi Rustiono. Beliaulah yang mendukung dan mensupport acara Darbecoin ini. Tidak lupa, saya tetap mengundang agar mengikuti dan stay tune di dalam aktivitas Darbecoin. Hari ini postingan kita di dalam IG Live ini pun juga dapat dinikmati di dalam YouTube channel dari Darbe Group kami, yaitu Darbe Channel di YouTube. Silakan Bapak Ibu memfollow dan like serta subscribe dalam channel tersebut. Postingan hari ini kita akan entrykan di dalamnya. Terima kasih, sampai jumpa. Semoga bermanfaat apa yang kita sajikan pada hari ini. Kita ketemu pada sesi berikutnya. Salam sehat, salam Darbe.